Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu. Iya, betul. Hari ini hari istimewa loh, Lause. Hari istimewa. Hari apa, Lause? Hari ini minggu ketiga bulan Juni. Oh. Kita itu memperingati Hari Ayah Internasional, Hari Papa. Gitu. Iya. Tapi kita nggak ada papa di sini. Kita punya Papa Dylan. Iya. Siapa? Kita panggil Lause. Lause Denny. Yuk kita panggil Lause Denny. Halo Papa Dylan. Hai adik-adik. Halo, hari ini hari spesial ya Lause ya. Betul. Lause Denny. Iya, Lause Denny kan Papa Dylan dia. Iya. Lause Denny bahagia nggak jadi seorang papa? Wah, Lause bahagia sekali, Lause. Wah, kenapa Sangat bahagia, Lause? Iya, karena Lause telah menerima cintanya Tuhan. Jadi Lause mencintai keluarga Lause. Asik ya Iya. punya papa seperti papanya Dylan ya, Lause Iya. Denny ya. Lause juga yakin di rumah juga papi-papinya semua sayang Lause. Ya, karena papi-papi di sini pasti papi-papi yang cinta Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu Papa Cinta Yesus. Oh, ada lagunya. Ada Lause, ya? lagunya. Yuk, Siap. kita nyanyi ya sama-sama ya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Senang sekali ya. Iya. Lause, gimana ajakin siapa dong? Oh iya, kita ajakin ini papi-papi ya. Papi-papi, coba kita nyanyi sama anak-anak kita ya. Oke? Oke, adik-adik juga ajak papinya buat nyanyi bareng Iya. ya. Ayo, papi, kita nyanyi bareng. Iya, jangan lupa mami fotoin. Ya, mami yang foto ya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Anak-anak, peluk coba papinya. Iya. Papa, bilang apa? I I love you. Iya, bilang thank you papi. Iya. Papi udah bekerja, udah menyayangi kami semua ya. Iya. Nah, Lause, sekarang bersama anak-anak di rumah sebelum kita ibadah, kita akan berdoa, membuka ibadah kita juga mendoakan papi-papi kita ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami semua akan beribadah di sekolah minggu. Pimpin kami untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pagi ini kami mau bersyukur untuk papi-papi kami. Terima kasih Tuhan memberikan papi yang mencintai kami, juga mencintai Tuhan. Tolong jaga papi kami, berkati papi kami ketika bekerja dan ketika di dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung kita mulai ibadah kita. Iya. Ayo, adik-adik udah siap belum? Kita mulai dengan semangat ya Lause. Berdiri ya anak-anak di Iya, depan di rumah berdiri. ya. Yuk berdiri. Siapkan semua. Siapin tangannya. Siap ya.
Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakinya ya. siap. Kakiku Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badannya mana? ke depan, Pinggangku ke belakang, badanku ke depan, badan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggang sekarang. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, Lause, semangat sekali nih lagunya, Lause. Udah mulai capek nih, Lause. Waduh. Tapi kita tetap semangat karena Iya. kita punya Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Lause, gunung milik siapa? Milik Tuhan. Kalau sungai milik siapa? Tuhan. Bintang-bintang juga? Milik Tuhan. Iya, kita nyanyikan gunung miliknya lagi ya. Siap. Yuk. Gunung miliknya, Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allah kita ini Allah yang hebat ya, Lause. Allah yang besar. Iya betul, Allah yang besar. Nah, sekarang kita mau persembahan. Siapkan apa ya kalau persembahan? Kita harus persiapkan celengan, Lause. Iya, Dan boleh memberi yang juga. terbaik, Lause. Ya, boleh juga Mami Papi bantu Transfer. atau pakai QR code yang ada di layar ya. Iya. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati juga orang tua kami, dan jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. ya, kita siapkan hati kita ya. Duduk tenang mendengarkan firman Tuhan.
Nyanyi dulu Lause supaya hati kita siap. Oke. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Lausha Esther. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami boleh duduk diam, mendengarkan dan boleh mengerti apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lausha mau nanya, siapa yang di sini pernah main petak umpet? Oh, pernah ya? Nah, Lausha mau nanya, kalau kalian main petak umpet, biasa kalian sembunyinya di mana? Oh, ada yang di dalam selimut. Di mana lagi? Oh, ada yang di balik bantal. Iya. Nah, jadi biasa sembunyinya itu di tempat yang terbuka, yang kelihatan, atau di tempat yang tersembunyi? Pasti di tempat yang tersembunyi ya, jelas ya. Nah, berarti itu anak-anak namanya sudah menyusun strategi. Wah, keren sekali. Jadi kalian udah berpikir gimana ya caranya supaya nggak ketahuan di mana ya tempatnya yang bagus. Nah, tapi yang pasti anak-anak juga harus tahu dong ya, mana tempat yang aman untuk bersembunyi. Jangan cari tempat yang berbahaya, harus tetap hati-hati. Nah, hari ini Lausha mau cerita, di Alkitab juga ada yang lagi menyusun strategi. Nah, kita dengerin ya ceritanya. Minggu lalu kita udah dengar ceritanya kalau Goliat itu lagi menantang bangsa Israel. Semua bangsa Israel ketakutan, tapi ada satu orang yang responnya berbeda. Dia nggak takut. Siapa ya? Daud. Daud nggak takut karena Daud ingat kalau dia punya Tuhan yang sangat besar, yang jauh lebih besar daripada Goliat. Nah, kemarin itu ceritanya Daud lagi menghadap raja dan lagi meyakinkan raja kalau Daud mau melawan Goliat. Karena Raja Saul ini nggak yakin apa bisa Daud ini melawan Goliat yang besar itu. Kemudian Daud bilang begini, "Raja, aku ini biasanya pergi menggembalakan domba-domba milik papaku. Aku ini selalu menjaga domba-domba itu dari binatang buas. Kalau ada singa atau beruang yang datang mau menerkam domba itu, aku akan kejar dan lawan sampai domba itu aman. Maka aku akan melawan Goliat itu karena dia telah menghina barisan daripada Allah yang hidup. Dan yang paling penting, aku tahu kalau Tuhan akan menjaga aku. Tuhan sudah melepaskan aku
dari singa dan beruang. Tuhan juga akan menolong aku dari orang Filistin itu. Raja akhirnya menjadi yakin. Baiklah kalau begitu, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kemudian Raja Saul memberikan baju perang untuk Daud. Tapi waktu dicoba, Daud ini malah tidak bisa bergerak karena baju itu sangat berat. Dia tidak bisa berjalan. Akhirnya Daud memilih tidak memakai baju perang. Setelah itu, Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantong. Kemudian, ali-alinya dia pegang dan dia mendekati Goliat itu. Waktu Goliat melihat Daud, Goliat langsung menghina Daud karena dia masih muda. "Kamu yakin mau melawan aku? Kamu itu kan kecil, aku ini besar." Tetapi Daud dengan penuh keyakinan dia menjawab, "Hei Goliat, kamu memang datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya semua orang tahu kalau Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan tombak, tetapi karena Tuhan Maha Kuasa." Lalu waktu Goliat mulai datang menyerang, Daud langsung cepat-cepat mengambil batu yang udah dia siapkan. Dia pakai ali-alinya dan apa yang terjadi? Batu itu langsung mengenai dahinya Goliat sampai akhirnya Goliat itu jatuh dengan mukanya ke tanah dan mati. Waktu bangsa Filistin melihat Goliatnya mati, mereka semua ketakutan dan lari. Maka seluruh bangsa Israel bersorak karena mereka sudah menang. Wow, seru sekali ceritanya. Tadi kalian bisa melihat gimana Goliat itu berperang dengan pedang dan tombak, tapi Daud mengalahkan Goliat bukan dengan senjata-senjata yang hebat, tapi hanya dengan apa? Batu. Dan yang terpenting, Daud itu tahu kalau Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai dia. Jadi yang hebat itu sebenarnya Daud atau Tuhan? Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menyertai peperangan itu, Daud tetap tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Nah, anak-anak, Daud itu tahu tujuannya, yaitu menang dari Goliat dan mau membuktikan kalau Tuhannya bangsa Israel itu berkuasa. Jadi, yang pertama, Daud ini ingat sama Tuhan dulu. Nah, jadi dia nggak fokus sama masalahnya. Nggak fokus sama seberapa besar, seberapa kuat, seberapa tingginya Goliat. Tapi Daud ini fokus sama Tuhan. Dia ingat kalau Tuhannya lebih besar dari Goliat dan akan menyertai Daud. Jadi Daud ini gak ketakutan seperti bangsa Israel yang lainnya. Nah, itu yang minggu lalu kan. Hari ini kita mau tambahin lagi. Jadi selain berdoa mengingat Tuhan, Daud ini ngapain? Yang kedua itu dia menyusun strategi. Strategi itu apa sih? Jadi strategi itu adalah hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita itu. Misalnya kita menyusun strategi itu bisa dengan belajar, berlatih terus-menerus, dan mau mencoba. Nah, kalau di ceritanya Daud yang tadi, Daud ini tahu kalau dia ini katanya cukup terlatih, udah biasa melawan sesuatu yang besar. Yaitu tadi contohnya apa? Binatang buas. Biasa dia akan lawan binatang buas itu kalau ada yang mau gigit domba-dombanya. Nah, selain itu
dia juga berpikir lagi, gimana ya caranya bisa melawan Goliat? Terus Tuhan kasih ide, yaitu dengan batu dan ali-ali. Jadi seperti contoh minggu lalu. Lalu saya mau kasih tahu, kalau misalnya kita mau ujian atau belajar sesuatu yang baru, pertama-tama kita harus ingat Tuhan dulu supaya kita jangan fokus sama kesulitannya. Jangan takut nilai nantinya jelek atau takut tenggelam. Tapi kita bisa fokus dulu sama Tuhan kita itu Tuhan seperti apa? Tuhan yang besar, yang kuat, yang pasti bisa menyertai kita semua. Nah, baru yang kedua, setelah kita berdoa mengingat Tuhan, kita menyusun strategi. Wah, kita harus mau berusaha. Gimana ya caranya supaya bisa mencapai itu? Contohnya, ya kita harus belajar terus-menerus. Kalau misalnya belum bagus, kita coba lagi. Kita ulang terus. Sampai akhirnya kita bisa. Jangan kalau misalnya kita nggak bisa sekali, kita keburu kesel. Terus nggak mau lagi. Nah jangan ya, kita harus terus berusaha. Harus mau berusaha, mencoba terus-menerus. Jadi kita jangan cuma berdoa doang, udah gitu udah deh maunya diem aja, gak mau ngapa-ngapain. Tapi pengen hasil ulangannya bagus, pengen tiba-tiba bisa berenang. Ya gak akan bisa. Kita harus berdoa dan berusaha seperti cerita Daud hari ini. Oke? Nah sekarang kita mau menghafal ayat. Ayatnya masih sama-sama minggu lalu. Udah pada hafal kan? Yuk, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Daud untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan boleh selalu berusaha untuk mencapai tujuan kami. Kami harus mau mencoba, harus belajar terus-menerus, dan kami yakin kalau Tuhan akan menyertai kami. Tolong kami pimpin sepanjang hari-hari kami untuk seminggu ke depan, Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya. Tes! Goliat mati bersorak berglori. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengali-aliannya. Tes! Goliat mati bersorak berglori. Anak-anak, kita akan menerima doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna
akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Haleluya, 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 Kita sudah selesai sekolah minggu hari ini anak-anak. Kita nyanyikan apa Lause? Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. 主人节小一晚，比我们来回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Three feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive, and I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like Daddy, why is the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up, will I be just like you? Will I be tall and strong and brave? There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love, especially when it's cold, especially when you're lonely, when your little heart's just trying to find its way. And I know the world is always changing, but remember, son, some things never change. Even when my life on earth is through, there will still be a part of me in you. 'Cause some things are forever, nothing's ever gonna take my love from you. There is no power on earth
I care enough when you most needed me? Was I there enough to make you feel the power? Your father's love. Father's love. Your father's love. Father's love. Father's love. His countenance upon